Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I believe that you are great, guys. Um, as I told you today, no, as I told you like last week, I guess, in the WhatsApp, I believe I have told you that the material for the semester is done already. So now we'd like to focus on the TOEFL preparation because I believe that uh, you're gonna need that as soon as possible. Jadi hari ini kita akan push ke TOEFL preparation dan seterusnya. Jadi lebih banyak nanti akan ngebahas tentang structure-nya dulu. Kemudian once we done with the structure, then we go with the trading. Ya. Last week I also assign you the quiz untuk tes apa namanya preparatory. I mean like the pre-test of the TOEFL to check your understanding, your pre-understanding of the grammar, the questions in the TOEFL structure and written expression. Dan saya lihat ada nggak banyak yang ngerjain, baru 2 atau 3 orang per kelasnya. Dan nilainya juga banyak yang di bawah 70 karena ada 4 soal. Nah, let's just take a look at the sample of the question. Saya coba share screen dulu deh. Tunggu ya. Ini ya, buka dulu deh. Okay. Nah, since we are talking about the TOEFL preparation, apalagi khusus untuk bahas sesi yang kedua, yaitu mengenai grammar dan structure-nya, written expression. Poin penting sebenarnya untuk mengerjakan pola structure itu adalah you need to understand about the subject and verb. Itu aja. Tahu strukturnya, karena kita kan membahas tentang grammar. Grammar itu tegas. To talk about grammar, kita harus tahu tata bahasa. Bagaimana cara membuat tense-nya kalimat dengan tensesnya yang pakai past tense, future tense, sebagainya. I believe that you have the teachers have covered you with those knowledge. Terus bagaimana dengan artikel dan sebagainya. Dari basic sebenarnya. Kemudian harus structure yang penting. Nah, structure biasanya subject dan verb. Ya, jadi kita lihat dulu harus sudah kalimatnya. Kalau kalimat, struktur dari kalimat itu biasanya ada subject dan verb. Subject dan verb. Kalian akan belajar juga menjelaskan ada namanya simple sentence. Simple sentence, kemudian ada compound sentence, kalimat majemuk, terus ada complex sentence. Nanti ada lagi namanya complex sentence, berkembang dia. Simple sentence itu subjeknya adalah subjek dan verb. Itu subjeknya ada verb. So, kemudian ada yang namanya compound. Compound itu juga strukturnya terdiri subjek dan subjek, kemudian diikuti oleh conjunction. Conjunction yang mengikuti biasanya adalah ini biasanya boy, for, kemudian ada and, or, but, or, yet. Nah, bisa disingkat funboy. Jadi ada subjek, ada verb, kemudian diikuti oleh connector funboy. Bisa salah satunya, kemudian objek lagi. And yang terakhir adalah complex tense. Nah, complex tense ini tetap ada subjeknya, tapi ada tetap diikuti oleh connector kata atau biasa juga disebut, saya biasa sebutnya Anda.
Kemudian ada subjek dan lagi. Nah, apa correct ini? Correct ini bisa because, bisa when, bisa however, in that, dan sebagainya. Gitu dia. So, this is very basic. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan review dikit mengenai subject and object. This is very basic that you need to understand. Nah, kita bahas pertama subject. So ini. Oke. Nah, kita bahas yang pertama mengenai subjek. Apa aja yang bisa menjadi subjek? Karena ingat fokus adalah subjek dan apa aja yang bisa menjadi subjek. Nah, ini ada yang paling basic, paling basic yang bisa menjadi subjek. Yang pertama adalah noun phrase. Tetap yang menjadi subjek itu adalah noun. Noun itu dibagi ada pure noun, ada noun phrase, ada nanti noun clause dan sebagainya. Noun phrase. Noun phrase itu adalah jadi ada phrase nama ini juga saya dulu phrase atau frasa. Frasa itu adalah dua kata, dua atau lebih kata yang memiliki arti. Tapi kata-kata yang berkumpul itu tidak ada fungsinya sebagai subjek dan verb. Contohnya seperti many people, that ugly dog, big house, itu contoh dari phrase, dari frasa. Nah, di sini many people ini adalah noun phrase. Dan ini disebut sebagai subjeknya. Dan juga subjek. Are coming is verb, has been eating is verb. That's simple. Kemudian ada pronoun. Pronoun itu kata ganti. She, he, it, we, you, they, dan sebagainya. Kemudian ada gerund. Gerund is a verbal that ends in ing form. Jadi gerund itu adalah kata kerja yang fungsinya berubah menjadi kata benda ketika di kata kerjanya itu ditambahin ing. Jadi dia bisa fungsinya sebagai subjek, bisa juga nanti sebagai objek. I have explained about this di pertemuan-pertemuan sebelumnya pada saat live teaching. Coba nanti di-recheck lagi catatannya. Kemudian ada to infinitive. Infinitive adalah kata to plus verb yang ketika letaknya di depan fungsinya sebagai subjek. Contohnya tadi kayak it can be is an enjoyable experience. Nah, to it ini kan sebenarnya bukan, tapi dia di depan di sini keraknya di depan kan ini dia sebagai subjek. To it candy. Nah, to infinitive juga bisa dirubah jadi gerund yang fungsinya sebagai subjek. Jadi tinggal dirubah diingat ya, think candy. And enjoyable experience. Kayak gitu. And then kemudian ada yang 5, noun clause. Noun clause ini agak lebih ribet penjelasan pembahasannya. Nanti ada sesi spesial untuk bahas noun clause-nya. Ya. And then saya nanti ini juga ada nah. Lihat bagi C. Subject with participle. Nah, relative clause. Relative clause ini nanti sebenarnya materi kelas 12 sih. Nanti aja lah saya sedikit. Relative clause itu juga disebut adjective clause. Nah, karena adjective clause, lagi ingat fungsi adjective itu adalah adjective kan kata sifat. Nah, fungsi adjective itu adalah untuk modifying the noun, untuk menerangkan bendanya. Karena dia menerangkan benda, berarti adjective di depan. Adjective baru noun. Nah, ada yang namanya relative clause atau adjective clause. Nanti marker ada anda biasanya pakai that, pakai who, pakai when, which, where, tergantung atapnya. Let's take a look at this one. The play Molly Stars is in the school theater. Nah, play is subject. Is verbnya. Nah, ini the Molly Stars in yang disebut sebagai relative clause. Nah, relative clause ini menerangkan the play
play mana, play di Bintala sini. So the word that yang kalian sering pakai itu yang itu adalah bentuk relative clause yang bisa menggunakan that atau who atau uh, which gitu. Atau whom nanti dipelajari lebih jelas di kelas 12. Nah, jadi subjeknya adalah play, kata kerja umumnya is di sini. Sementara demolish itu bentuk relative clause. Oke? Okay? Let's move next. Karena kita ada soal yang mau dibahas. Jadi kita cepat, boy. Oops. Now, kita masuk ke bahas soalnya aja. Saya mau masuk ke mana? Kita masuk ke sini. Yang kita bahas soalnya. Oke. Screen saya kelihatan kan ya? Boy? Halo. Kelihatan, Sir. Oke. Please tell me if I'm too fast ya. Kalau saya kecepatan dikasih tahu nak. Kok balik lagi. Oke. Ini ada 8 soal yang akan kita coba bahas. Coba ingat tadi ada yang perlu dilihat adalah subjek dan verb. Oops, kok kayak gini. Ingat bahwa yang akan dilihat adalah diperhatikan dulu subjek verbnya ya. Kita perhatiin nih. The tipe ini subjek. Occurred ini verbnya. Oke. Okay? In 2073 ini adalah keterangan waktu. Itu dia. Ada kata after. Nah, ini saya sering sebut sebagai marker tadi. Kemudian written subject. Impose verb. Oke? Okay? Nah, seperti yang kalian sering pelajari juga, biasanya kalau kalimat itu kalau di bahasa Indonesia ada SPOK kan? Bahasa Indonesia sama bagus juga subjek predikat. Nah, untuk kata kerja verb itu Indonesia juga pernah belajar tentang aktif intransitif. Kata kerja yang membutuhkan subjek dan ada juga kata kerja yang membutuhkan kata kerja yang membutuhkan objek, ada juga kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya kan? Transitif dan intransitif. Nah, sama dengan bahasa Inggris juga seperti itu. Nah, impose di sini subjek verbnya sudah ada. Nah, impose di sini objek. Yang mana yang cocok jadi objek? Yang seharusnya ada kata benda kan? Noun. Bisa jadi noun phrase, noun class, bisa jadi noun phrase tadi. Nah, sekarang kita cari yang mana noun phrase. Kalau objek itu bukan objek verb. Kalau ini lihat teks, ini objek, ini berarti mungkin. Ya kan? On the colonist a text. On the colonist a text, ini sifatnya adalah keterangan. Bentuk ini objek, bukan keterangan. Ya kan? Berarti enggak. Nah, sekarang pilihannya antara dua. A text, dear colonist, a text on dear colonist. The right answer is B. A text. Jadi ada post di sini ada objeknya, kemudian di colonist. Jadi inputnya polanya adalah post something, post s on y. Polanya itu. Jadi impose the noun-nya. Kalau mau pakai tambahan on, can just go it. Atau gitu-nya. Okay. Next. In the Americas. Number 2. This text stated that. Nah, lihat lagi. This text in object. Stated in verb. Ya kan? Nah. Kemudian ada that. Juga bisa sebut ke. Setelah itu pakai apa?
subject dan verb kan setelah marker. Cari di sini yang mana ada subject dan verbnya. Berarti kita ada perlu subjek juga. Subjek dan verb. Yang mana yang subjek dan verbnya. Lihat kalimat cut setelah ininya. Ada would be text. Beats ini disebut sebagai verbnya ada. Itu di sini cari objeknya. Yang mana cocok menjadi subjek. Apakah A, B, C, dan D. Kita lihat ya. All tea came to the colonies. Bisa atau enggak? Well, mungkin bisa. All tea coming into the colonies. Mungkin bisa. Ini bedanya. Cuma ada come and coming. Coming in colonies all tea. Ini sudah salah ya. All tea coming into the colonies were. Ini ada were. Di sini ada to be. Di sini ada would. Ini di sini ada azlubnya. Ini nggak mungkin karena ada salah. Berarti ini nggak mungkin. Sekarang pilihannya antara dua nih. All tea came into the colonies atau all tea coming into the colonies. Nah, ini tadi disebut sebagai relative clause. Lihat. Sebenarnya dia subjek punya kan all tea. Would be tax. Terusnya ini, semua akan diberikan pajak, akan dikenai pajak. All tea would be tax. Nah, kemudian penulis buat terusnya nambahin relative clause. Memberikan keterangan tambahan terhadap kepada si Oltiana. Nah, berarti Olti buat gini, that came to the colonies. Nah, Olti yang ada di koloni itu harus dikenai pajak. Nah, look, kok tiba-tiba jadi ini ada that-nya, ini dia kayak game. Berarti hanya jawaban yang benar. Tetap salah. Ada yang namanya ini ada yang namanya reducing clause. Reducing clause itu berarti clause-nya ini penandanya dibuang. Ini disederhanakan. Kata dia disederhanakan dia menjadi verb ing. Jadi jawabannya adalah B. Gitu. Kayak matematika kan, Boy? Ada turunan-turunannya. That's English. Oke. So far so good. Nomor 2, dapat gambarannya, Boy? Halo, halo. Oh, nggak ada orangnya. Next. Number 3. Many colonists believe it was unfair. Nah, ini udah ada, subjek-nya sudah ada. Udah, tinggal unfair. Nah, fair ini dia tinggal diikuti oleh ini sebagai objek for text them. Jadi nomor 3 jawabannya C. Nomor 4. Representatives in the British government in November 1973. Ini kan keterangan. Nah, blanks and came to a number of American cities. Ini kan pasti berarti ini yang dicari subjek. Yang mana bisa jadi subjek? Ingat tadi yang saya bilang. Ada noun phrase, ada noun clause, ada pronoun, dan sebagainya. Take a look at this one. Yang mana yang noun di sini? Word of tea ini nggak mungkin karena ini subjek verb. Masa subjek verb lagi ini udah salah. Full of tea ships ini secara bahasanya salah. Jadi seharusnya adalah ships full of tea. Dia salah. Jadi yang B. Ini rasa yang benar. Number 5.
All cities protested and managed. Ini lihat, ada all city subject protested and managed in verb. Nah, kata kerja, lihat sini. Turn ini kan kata kerja. Nah, jadi ingat ya, ketika verb ketemu dengan verb, di tengahnya itu ada to-nya. Jadi kata kerjanya sebagai objek nih fungsinya. Jadi ya tinggal ini to whichever way. That's simple. Terus ini gimana bedainnya? Oops. Tunggu. Next we go to number 6. Number 6. The governor of Massachusetts, Thomas Hutchinson, refuse. Nah, ini ada refuse. Refuse itu adalah beberapa kata kerja yang harus disebut dengan kerja pertama. Biasanya refuse itu ditambahin A. Juga kata-kata lain seperti help. Apalagi ya? Saya lupa. Ada sekitar berapa saya lupa. Nanti saya kasih itunya. Ada refuse, dikutip to, verb one. Yang mana? Ya udah pasti jadinya B. Gitu. Oke? Next. Number 7. The colonists reacted by boarding the ships in Boston Harbor and dumping. Nah, dumping ini di sini diikuti objek. Yang jadi objeknya 3 ship loads of taxi atau taxi of 3 ship loads. Nah, yang ini secara gramatikal adalah the colonists reacted by boarding the ships in Boston Harbor and dumping. Apa nih jawabannya nomor 7? Bro, sis. It's A ya. Because reacted, the colonists reacted by XT of physics. Oke. Next, the last, yang terakhir. Deported the United States of America from British rule. Enable. Ini ada enable. Enable ini biasanya diikuti oleh noun-nya. Objek, saya dipakai objek. Nah, objeknya ini apa di sini? Kalau tidak objeknya dia preposition. And jadi gini, enable something to. Jadi enable to. Tapi di sini benda something bisa diganti dengan it. Jadi enable it to become. Alright. And so tuh saya balik ke sini dulu. Ini juga saya mau nunjukin ini dulu screen. Gimana ya? Screen-nya adalah yang ini. Nah, kalian juga bisa cek di dictionary.cambridge.org. Itu ada untuk belajar atau untuk belajar bahasa Inggris sering-sering ini dictionary.cambridge.org. Jadi ada beberapa ini kayak referensi. Ini saya bilang ada kata kerja, ini verb, kata kerja yang biasanya
Ini ada kerja. Biasanya diikuti oleh infinitive. Infinitive itu adalah to dan one. Gitu. Ada juga kerja diikuti oleh ing. Ini Jaren udah pernah saya cover ya. Ini dia contohnya. Dia kata seperti ada kata seperti afford, agree, arrange, ask, choose, tadi termasuk use, pretend, promise, like, love. Ini sebenarnya pakai to infinitive, to sample word. Oke? Itu. Kemudian, ini kata made, void, ini juga pernah. Made, void, dislike, deny, niche, mind. Ini diikuti oleh ya. Itu. Oke. So, ya, nanti saya assign lagi soal-soal yang berhubungan dengan materi hari ini dengan fungsi apa saja yang bisa dijadikan subjek dan apa saja yang bisa dijadikan objek. Nanti juga ingat ya cara pengerjaannya adalah yang pertama kalian lihat dulu apa itu subjeknya, ada nggak subjeknya. Gitu. Yang pertama lihat dulu subjeknya ada nggak, verbnya ada nggak. Kalau salah satu hilang, nah berarti itu yang dicari. Nah, atau objeknya ada nggak gitu. Nanti lihat kata kerjanya itu perlu objek atau tidak. Kata kerjanya itu transitif atau intransitif. Biasanya itu nggak terlalu jauh dengan bahasa Indonesia sih, setahu saya. Pengalaman saya seperti itu. Ya, setelah kalian lihat, oh ternyata subjeknya yang hilang, kayak gitu. Nah, lihat atau ternyata verbnya yang hilang. Nah, kemudian lihat apakah subjek dan verbnya itu cocok atau tidak. Lihat juga tensesnya. Kalau misalnya ada tense present tense seperti apa, subjek dan to be-nya atau kata kerjanya, atau kalau dia past tense bentuknya seperti apa, yang kayak gitu. So that's very basic things that you need to understand sebelum kalian mau ngerjain soal structure atau grammar di TOEFL-nya nanti. Oke? Okay? Well, I think that's all for today. Thank you very much for terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.